Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak memuja Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat bernapas, nikmat kesehatan, nikmat dilengkapi dengan organ tubuh yang sungguh sangat luar biasa. Nikmat kita diberikan akal untuk berpikir sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih daripada itu jemaah sekalian, nikmat Islam yang ada dalam diri kita. Kita dilahirkan sebagai orang Islam, hidup di lingkungan Islam, berada dalam keadaan banyak orang-orang Islam, dan mudah-mudahan kita pun mati di atas keislaman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi sebagai hamparan sehingga bisa kita jadikan tempat tinggal yang aman untuk kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tumbuhnya berbagai macam pohon dan buah-buahan sehingga kita bisa bercocok tanam dan bisa menikmati itu semua dengan gratis diberikan oleh Allah kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita hidup di dunia ini supaya indah dan dipandang sejuk. Maka diciptakanlah pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan gunung sehingga memperkuat posisi bumi ini, sehingga nyaman kita dalam bertempat tinggal di atasnya. Dijadikan angin sebagai kesejukan bagi kehidupan kita. Dijadikan lautan yang hamparannya sungguh sangat luas, sungai-sungai yang indah, mata-mata air yang sungguh sangat sejuk. Itu semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita bersyukur ataukah mengkufuri nikmat tersebut? Sehingga dengan segala nikmat yang telah Allah berikan ini,
terlontar dalam lisan kita kesadaran di dalam diri kita sebagai makhluk yang salah satu diciptakan Allah di atas bumi, sehingga dengan semua apa yang kita lihat, semua kenikmatan yang telah Allah limpahkan, yang telah Allah berikan kepada kita ini, tentunya membuat kita sadar bahwa semua ini Allah ciptakan, Allah jadikan untuk kalian wahai manusia. Sehingga terlontar kata-kata pujian, kata-kata sanjungan kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, rasa kesadaran kita bahwa kita termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang beda dengan makhluk yang lain yang kita ditugaskan untuk beribadah kepadanya. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sungguh sering sekali saya sampaikan, sering sekali saya merenung dan selalu bersyukur. Bersyukur ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menjadikan kami lahir sebagai orang Islam dan diberikan kenikmatan iman oleh Engkau sehingga kami bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat yang sungguh sangat luar biasa jemaah sekalian. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kecintaan, kita diberikan keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu adalah kesyukuran yang sungguh sangat luar biasa. Maknanya kita sadar bahwa posisi kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Bersyukur kita diutus, artinya Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah ini sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan dakwah beliau kita bisa menerima Islam dan bisa menjalankan Islam dan mengamalkan Islam. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemarin telah kita bahas bagaimana seluruh langit dan bumi beserta isinya ini bertasbih kepada Allah. Tasbih kepada Allah. Seluruh langit dan bumi beserta keduanya beserta isinya bertasbih kepada Allah. Karena apa? Lahul mulk wa lahul hamd. Kenapa mereka bertasbih kepada Allah? Karena mereka faham Dialah Allah pemilik kerajaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah Muhammad bahwa Allah malikal mulk, pemilik kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi, baik kerajaannya syaitan, baik kerajaannya jin, baik kerajaannya hutan, baik kerajaannya gunung, baik kerajaannya langit, baik kerajaannya manusia. Seluruh raja-raja, penguasa-penguasa yang ada di langit dan bumi ini lahul mulk, di bawah kekuasaan dan di bawah genggaman Allah. Tu'til mulka man tasha, dialah Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan dialah Allah yang akan mencabut kekuasaan itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Siapa yang tidak kenal dengan
Fir'aun. Siapa yang tidak kenal dengan Namrud? Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman? Siapa yang tidak kenal dengan para nabi, para raja, para penguasa, para orang-orang kaya? Kekuasaan yang mereka miliki, baik dari sisi apa saja yang memiliki, mati. Yanzi'ul mulka man tasha. Dia akan berikan itu, tapi dia akan cabut juga. Mananya? Bahwa Allah lah pemilik kerajaan tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada kita supaya semua yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya jadi gambaran bagi kita. Sekuat-kuatnya Fir'aun dengan bala tentaranya, sekuat-kuatnya Namrud dengan bala tentaranya, sekaya-kayanya Qarun ya, dengan harta yang melimpah yang dia kumpulkan, yang dia banggakan, mati. Kapan Allah menghendaki dicabut itu? Yang tidak bisa dicabut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk wa lahul hamd. Maka karena Allah pemilik kerajaan, seluruh langit dan bumi beserta isinya bertasbih kepada Allah, maka dialah satu-satunya yang berhak kita puji. Alhamdulillah ya Allah, rezeki saya pada hari ini, bersyukur, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Biasakan lisan kita mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi memang mensyukur nikmat itu perlu diungkapkan, perlu dirasa syukurkan. Maksudnya alhamdulillah ya Allah, rezeki saya pada hari ini segini ya Allah, terima kasih ya Allah. Dibandingkan dengan saudara saya yang mungkin pada hari ini belum makan ya Allah, terima kasih ya Allah. Meskipun secara tinjauan kita rezeki itu tidak cukup untuk kebutuhan hari itu, tapi syukur, biasakan bahasa alhamdulillah. Sebagaimana saya sampaikan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, pada hari ini saya bisa sholat maghrib berjemaah di masjid dan mendapati imam ketika takbiratul ihram. Dan itu Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita ya. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi, karena seluruh langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Allah pemilik kerajaan, Allah yang berhak dipuja dan dipuji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Antum diuji oleh Allah dengan cobaan apa saja, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Fa inna ma'al usri yusra. Yang penting kita bertawakal kepada Allah. Yang penting kita tingkatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Berhusnudon kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka jemaah sekalian, karena seluruh langit dan bumi beserta isinya semua bertasbih, pemilik kerajaan, pemilik pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Huwallazi khalaqakum. Kemudian Allah menyampaikan kepada kita di ayat kedua, ingat wahai manusia, seluruh langit dan bumi beserta isinya bertasbih kepadaku. Aku kabarkan kepada kalian, sayalah pemilik kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Sayalah pemilik kerajaan-kerajaan yang ada di langit itu, saya. Kapan saya kasih kerajaan, kapan saya cabut, itu hak saya. Ya kan? Dan itu dalam fakta sejarahnya sudah membuktikan itu. Dan Allah kabarkan kepada kita, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah ingatkan kepada kita, karena begitu besar kuasaku di ayat pertama tadi, begitu aku sampaikan informasi tentang diriku, tentang kekuasaanku, tentang kesombonganku, tentang keagunganku, tentang ketinggianku, tentang kemuliaanku, tentang kemahakuasaanku, huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kita ini. Ingat, kamu manusia, mau apapun kalian, Allah yang telah menciptakan kalian.
Jadi Allah ingatkan kepada kita nih, setelah Allah gambarkan tentang kebesarannya, Allah kasih tahu bahwa kalian pun di bawah ciptaanku. Aku yang telah menciptakan kalian, wahai manusia. Tapi setelah aku ciptakan ini, faminkum kafir wa minkum mukmin. Ada di antara kalian ini yang beriman, ada di antara kalian ini yang kafir. Maka jemaah sekalian, ikhwanu fiddin, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, saya sampaikan masya Allah bersyukur betul. Alhamdulillah ya Allah, saya masih tetap Islam. Alhamdulillah ya Allah, saya masih tetap sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah ya Allah, saya masih ingat Engkau ya Allah. Itu selalu kita syukuri, ya, sehingga Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu semua kaitan dengan nikmat kenikmatan ketika beribadah, nikmat ketika bersujud kepada Allah, dan Allah akan tambahkan nikmat-nikmat ketagihan untuk beribadah-ibadah yang lain. Semakin tambahnya kita bersyukur kepada Allah. Coba biasakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa mengurangi jadwal aktivitas kita untuk mencari maisha, tanpa mengurangi jadwal kita untuk rekreasi, tanpa mengurangi jadwal kita untuk bla bla. Ini ayat ini menggambarkan kepada kita supaya kita selalu merenung akan kekuasaan Allah. Dia mengingatkan kepada kita, akulah yang telah menciptakan kalian wahai manusia, sehingga kalian masya Allah, kalian dalam menghadapi kebesaranku, dalam dalam menikmati nikmat yang aku berikan ini, ada yang beriman dan ada yang kafir. Maka ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuladu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu mu'minan. Ini yang kita cari, alhamdulillah. Golongan manusia itu tidak terlepas dari beberapa kriteria ini dalam kehidupannya. Pertama, dilahirkan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, kita semua dilahirkan dalam keadaan Islam. Semua yang ada di samping-samping masjid ini, yang ke masjid maupun yang belum ke masjid, yang sholat maupun yang belum sholat, ya, yang bermaksiat maupun yang tidak bermaksiat, bersyukur. Kata Nabi SAW, yuladu ala mu'minan, yuladu mu'minan, dilahirkan dalam keadaan sebagai orang mu'min. Yang kedua, wa ya'ishu mu'minan, ini yang kita tempuh. Wa ya'ishu mu'minan, kita hidup sebagai orang mukmin. Bersyukur, ini sudah Allah kasih kriteria yang pertama ini. Dilahirkan sebagai orang Islam, dilahirkan sebagai orang mukmin. Yang kedua, mampu nggak kita menjalani hidup di dunia ini sebagai orang mukmin? Maksudnya yakin akan adab Allah, yakin akan hukum Allah, yakin akan surganya Allah, yakin akan janji-janji Allah, yakin akan kebesaran Allah, yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan matikan, yakin bahwa nanti ketika kita mati ada azab dan ada nikmat kubur. Siap gak kita? Wa ya'ishu mu'minan, kata Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, wa yamutu mu'minan, dilahirkan dalam keadaan mukmin, hidup sebagai orang mukmin yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, wa yamutu mu'minan, dan kita mati sebagai orang mukmin. Yang kedua, kata Nabi SAW, yuladu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu kafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kata Rasulullah SAW tidak bisa terlepas daripada ini kita. Dilahirkan sebagai orang mukmin, hidup menjalankan hidup sebagai orang mukmin, tapi kadang mati sebagai orang kafir, mati dalam keadaan kekafiran. Artinya su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, yuladu mu'min, yuladu kafiran wa ya'ishu kafiran wa yamutu kafiran. Dia dilahirkan sebagai seorang kafir, kemudian hidup menjalani kehidupannya dalam keadaan kafiran dan mati dalam keadaan kekafiran. Kemudian yang terakhir, dilahirkan dalam sebagai seorang kafir, menjalani hidupnya sebagai kekafiran, tapi wa yamutu mu'minan, tapi mati sebagai orang mukmin. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia ini baik atau tidak. Karena yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada pamannya, kepada ibunya, tidak
Karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan saja. Menyampaikan, Masya Allah. Ya. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang kita jaga ini. Alhamdulillah kita semua yang berada di masjid ini lahir dalam keadaan sebagai orang Islam. Alhamdulillah hidup menjalani hidup sebagai orang mukmin. Mudah-mudahan mati sebagai orang mukmin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqas samawati wal ardi bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq. Allah sampaikan kepada kita ini, menyampaikan kepada manusia ini, kepada kita ini, ingat aku telah menciptakan kalian, kata Allah. Tapi dalam menjalani kehidupan ini kalian ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur ketika kalian diciptakan sebagai orang mukmin dan istiqomah di atas mukmin kalian. Maka kepada orang-orang kafir Allah ingatkan ini, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Kepada orang-orang Islam yang belum bertobat, kepada orang-orang Islam yang masih bergelimang dengan dosa, kepada orang-orang Islam yang masih on off dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi ini dengan tujuan yang benar. Mananya apa? Tujuan yang benar. Dijadikan langit dan bumi itu untuk kalian, wahai manusia. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa beribadah kepada Allah. Ini Allah ingatkan. Dijadikan langit dan bumi untuk kalian. Wasawwarakum. Dan Allah membentuk ciptaan sebaik-baik kita. Makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah, sebaik-baik bentuk, sebaik-baiknya makhluk Allah adalah wasawwarakum. Dia membentuk tubuh kalian itu bukan hanya kamu jadi manusia jadi tidak, tapi didesain oleh Allah. Bagaimana bentuk kepalanya, bagaimana bentuk telinganya, bagaimana bentuk tangannya, itu didesain oleh Allah dengan campuran tanah, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang ini, ya. Didesain oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Wa ahsana suwarakum, dan Allah perbaiki bentuk tubuh kalian dengan sebaik-baiknya bentuk, kata Allah. Ya, khalaqas samawati wal ardi bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Maka Allah ingatkan kenikmatan yang aku berikan khusus kepada kalian, wahai manusia. Aku ciptakan langit dan bumi untuk kalian hidup, untuk kalian cari maisha di atasnya. Tapi ingat, dijadikan langit dan bumi dengan tujuan yang benar supaya kalian beribadah kepada Allah. Ingat, dan aku sudah sampaikan kepada kalian, aku telah membentuk kalian dengan sebaik-baiknya bentuk. Wa ilaihil masir. Ingat, tempat kembali kalian adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali kalian adalah aku. Maka jangan sombong. Ketika Allah kasih langit dan bumi untuk kalian mencari maisha, untuk kalian hidup di atasnya, ketika Allah kasih karunia bentuk tubuh yang bagus dengan sebaik-baiknya, janganlah kalian sombong melalaikan diri kalian dari ibadah kepadaku, karena sesungguhnya hanya kepadaku tempat kembali kalian. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bagaimana bentuk-bentuk peringatan Allah ini sejauh dini kita renungkan. Dan itu harus dipupus dengan keimanan kepada Allah. Materi-materi yang berkaitan dengan memikirkan. Coba kalau antum lihat dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, dakwah Nabi Soleh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya sendiri. Sebagaimana Nabi Nuh
sebagaimana Nabi Hud, sebagaimana Nabi Soleh. Nabi Soleh itu pemuka kaum yang kalau disuruh untuk musyawarah dalam perkampungan itu pendapatnya Nabi Soleh ini yang dipilih. Tapi ketika Allah pilih dia menjadi Nabi dan Rasul, dia ingatkan, lihat ciptaan Allah, lihat apa yang kalian sembah, kalian mati, ya, patung yang kalian sembah itu tidak bisa memberikan apa-apa untuk kalian, tidak bisa bergerak. Sembahlah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, sembahlah Allah yang telah menggratiskan danau, yang telah menggratiskan sungai, yang telah menggratiskan air laut, yang telah menggratiskan udara dan bla-blanya, segala ini. Sembahlah dialah Allah yang telah menciptakan itu semua. Tapi Masya Allah, malah ditantang dakwah Nabi itu. Dikatakan Nabi Soleh itu gila, sudah pikun, sudah naudzubillah. Banyaklah tantangan-tantangannya. Ini jemaah sekalian, sehingga Allah kirim adab yang sungguh sangat luar biasa, yang menjadi bagian ajabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum Ad ketika Nabi Hud berdakwah, itu Masya Allah dikasih peringatan pertama adab Allah apa? Seluruh kebun persawahan mereka itu kering, padahal mau panen. Kata Nabi Hud, ini adalah peringatan Allah sebagaimana janji yang aku sampaikan bahwa Allah ini akan menurunkan azab sebagai peringatan bagi kalian. Tapi tidak membuat mereka bertaubat, tidak membuat mereka percaya. Tapi tiba-tiba giliran ada awan, mereka gembira karena mereka mengira bahwa awan ini sebagai pertanda turunnya hujan. Ternyata jemaah sekalian, Masya Allah, awan yang mereka kira hujan itu ternyata angin yang kencang yang meniupkan, sampai di dalam riwayat itu yang menerbangkan sampai dasar-dasar rumah mereka. Padahal kaum Ad itu terkenal dengan orang yang tukang pahat, yang tidak pernah kalau mereka manusia-manusia sebelumnya dan manusia-manusia sesudahnya bisa membangun bangunan sekuat itu. Bayangkan batu cadas, batu kuat, tebing yang begitu dipahat oleh mereka jadi rumah. Apa yang terjadi? Datang angin itu sampai menerbangkan dasar-dasar rumah mereka yang begitu kuat, yang mereka kira itu kuat. Hewan-hewan ternak mereka diterbangkan semua tanpa tersisa sedikit pun. Ini menjadi gambaran bahwa di umat Nabi Muhammad SAW akan terjadi seperti itu juga. Akan terjadi angin kencang, ya, akan terjadi gempa bumi sebagaimana Allah memberikan siksa kepada kaum Nabi Saleh, kaum Samud, ketika membunuh unta sebagai mukjizatnya Nabi Saleh alaihissalam. Masya Allah, dikasih peringatan untuk bertaubat 2 hari. Yang membunuh unta itu tidak mau bertaubat, malah berencana untuk membunuh Nabi Saleh. Maka peringatan yang pertama, hari pertama mereka tidur, maka wajah mereka, muka mereka dari warna kuning menjadi warna merah. Hari ketiga menjadi hitam. Baru setelah itu Allah datangkan gempa yang sungguh sangat luar biasa yang menenggelamkan kampung halaman itu. Ini jemaah sekalian, kalau di zaman Nabi Muhammad SAW tidak dibinasakan secara menyeluruh karena berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kalau tidak sampai ditenggelamkan semua. Yang tersisa hanya orang-orang beriman saja, tidak. Tapi maknanya apa yang dikisahkan itu pelajaran bagi manusia selanjutnya. Sebagaimana ingkarnya kaum Ad, sebagaimana ingkarnya kaum Samud, itu sebagai pelajaran bagi kita. Dan Allah tampakkan juga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Gempa yang ada di Lombok, tsunami yang ada di Aceh, apa segala kejadian yang kita timpa, yang menimpa kita ini, semua adalah peringatan dari Allah untuk kita mau sadar apa tidak. Sebagaimana Nabi Saleh mengingatkan kaumnya untuk bertaubat 3 hari, sebagaimana kaum Hud mengingatkan umatnya untuk bertaubat 2 hari. Karena pertanda turunnya azab itu sudah dekat. Nah sekarang Masya Allah, ketika azab datang, ketika peringatan Allah datang, ketika musibah datang, itu semua kita beristighfar kepada Allah. Tapi selesai daripada itu, rame-rame lagi berbuat maksiat, berbuat Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati,
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan oleh Allah. Kita selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di atas ibadah kepadanya. Untuk tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap senantiasa istiqomah untuk taat dan beribadah kepadanya. Ini kesyukuran yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala kembali di ayat selanjutnya, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaku wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Ketika Allah ingatkan bahwa langit dan bumi diciptakan, kemudian kalian diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, kemudian kalian akan kembali hanya kepadaku, maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ingatkan sebagaimana yang saya kisahkan tadi. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qabl, belum datangkah berita, belum sampaikah ilmu kepada kalian, pengetahuan kepada kalian, akibat buruk yang diderita oleh umat-umat sebelum kalian. Fadaku wa bala amrihim, umat-umat sebelum kalian itu merasakan akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan bagi mereka adalah adab yang sungguh sangat gede. Maknanya apa? Allah ingatkan, alam ya'tikum, apa? Bagaimana kisah kaumnya Nabi Nuh menolak dakwah. Nabi Nuh, masya Allah, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidu maluhu wa waladahu illa khusara. Sampai Nabi Nuh itu masya Allah, ketika berdakwah malah telinga mereka ditutup dengan jari jemari mereka. Dikejar oleh Nabi Nuh untuk menyampaikan peringatan supaya menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Masya Allah, bahkan Nabi Nuh diejek dan yang lainnya, sampai wajar Nabi Nuh mengadu kepada Allah, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidu maluhu waladahu illa khusara. Ya Allah, mereka tetap bermaksiat kepadaku ya Allah, mereka tetap bermaksiat kepadamu ya Allah dengan menolak dakwahku ya Allah. Ya, wattaba'u man lam yajidu maluhu waladahu illa khusara. Tapi mereka malah lebih mengikuti orang-orang yang memiliki harta dan anak-anak yang harta dan anak mereka itu tidak menambah mereka kecuali kerugian. Karena Nabi Nuh ini diutus di tengah kaum-kaumnya, karena Nabi Nuh ini diuji oleh Allah dengan orang yang tidak status sosialnya itu menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Sehingga kaumnya Nabi Nuh, ngapain ikut kamu yang miskin itu? Ngapain ikut kamu yang harta saja kamu tidak memiliki itu? Ujiannya ya. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bagaimana Allah tenggelamkan sampai anaknya sendiri tenggelamkan oleh Allah. Ini kisah Allah kembali ingatkan kepada kita kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat sebelumnya itu, bahwa kalian akan seperti itu kalau menentang dakwah, bahwa kalian seperti itu kalau kalian ingkar kepada Allah, kalau kalian ingkar kepada peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Namrud, begitu juga Fir'aun, begitu juga Bani Israel, dan begitu juga Qarun dan yang lainnya. Semua peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang sebelum kita ini, jadikan tadabbur, jadikan renungan ikhwan fillah rasulullah, bahwa kita juga pasti seperti itu kalau menolak dakwah. Nasib kita makanya diingatkan tadi, ketika aku telah menciptakan kalian, ada kalian ini yang mukmin, ada yang kafir. Diingatkan oleh Allah, jangan sampai kisah-kisah atau tawaran Allah mengingatkan dengan kisah-kisah orang sebelum tadi ini, jangan sampai kita seperti mereka. Nasib yang dialami oleh Namrud, nasib yang dialami oleh Fir'aun, nasib yang dialami oleh Qarun, nasib yang dialami oleh kaumnya Nuh, kaumnya Samud, kaumnya Soleh, jangan sampai menimpa kita. Itu Allah ingatkan sejak sekarang, jangan sampai menimpa kita. Tapi pilihlah bagaimana orang mati di atas keislaman. Sebagaimana Masyitoh, seorang budaknya Fir'aun, tukang sisir anaknya Fir'aun, mengambil sisir dengan bacaan Bismillah.
Fir'aun dengar, kemudian dibakar, seluruh keluarganya dibakar, suaminya, anak-anaknya, sampai si Masito dengan anaknya yang kecil itu ragu untuk masuk di situ. Kemudian Allah berikan mukjizat, Allah berikan karunia, bayi itu bisa ngomong, masuklah wahai ibu, sesungguhnya surga menanti kita. Masuklah Masito di situ. Ketika Rasulullah SAW melewati sebuah perjalanan dekat kuburannya Masito, kira-kira wangi apa ini? Kata sahabat, ini wangi jenazahnya Masito, sampai sekarang masih terasa olehku. Karena apa? Budak tukang sisir anaknya Fir'aun, anak perempuannya Fir'aun, karena mempertahankan Islam, mati di atas keimanan, jaya abadi di yaumil akhir. Sebaliknya, Fir'aun mati ditenggelamkan, mati di atas kekafiran. Namrud mati di atas kekafirannya. Na'udzubillah, siksa yang akan mereka terima. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk selalu istiqomah ibadah dan taat kepadanya sampai akhir hayat kita, sampai kita ditakdirkan mati di atas keislaman, mati sebagai orang mukmin, mati sebagai orang yang husnul khotimah, sehingga kita akan menikmati hasil daripada apa yang kita perbuat ini dengan kenyamanan, kenikmatan yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum